transformasi Juventus di bawah Igor Tudor lebih berani dan penuh keyakinan. Manuel Locatelli mengungkapkan bagaimana pesan motivatif dari Igor Tudor mampu membakar semangat para pemain Juventus. Gelandang timnas Italia itu juga membagikan makna di balik selebrasi golnya saat menghadapi AS Roma. Meski kecewa karena gagal meraih 3 poin, Locatelli yang menjabat sebagai kapten merasa bangga dengan penampilan tim. Ia menegaskan bahwa pengaruh positif Tudor mulai tampak jelas. Sejak pertama datang, pelatih asal Kroasia itu langsung meminta para pemain untuk tampil lebih agresif dan percaya diri. Filosofi permainan Juventus pun berubah, lebih banyak melakukan umpan progresif dan menyerang, berbeda dengan pendekatan era sebelumnya. Bukti konkret terlihat di 15 menit awal laga, di mana Juventus mencatatkan penguasaan bola hingga 85%. Begitu dia datang, pelatih meminta kami tampil lebih agresif, kata Locatelli kepada AS. Dia ingin kami yakin dengan kemampuan sendiri, dan saya rasa itu mulai terlihat. Roma juga layak dipuji karena mampu bangkit. Selebrasi gol Locatelli ternyata memiliki makna spesial. Setelah menunjuk logo Juventus di dadanya, ia membentuk huruf T dengan tangan, sebagai penghormatan untuk sang istri, Tessa. Locatelli juga mengungkapkan kebanggaannya mengenakan ban kapten dan mencetak gol dari bola liar hasil kesalahan Skicelik. Menjadi kapten sangat berarti bagi saya, kami tampil baik malam ini, walau kami ingin menang, ujarnya. Ia mengakui bahwa tim masih dalam tahap penyesuaian dengan taktik Tudor. Meski sempat kelelahan di babak kedua dan akhirnya kebobolan, Locatelli merasa yakin bahwa Juventus sedang melangkah ke arah yang benar. Kami mulai kelelahan di babak kedua, tapi dengan permainan seperti ini, saya yakin kami bisa meraih hal-hal besar. Pelatih selalu menekankan pentingnya kepercayaan diri, dan itu jadi kunci utama kami, tutupnya. Pierre Kalulu tak akan kembali ke Milan, siap dipermanenkan Juventus. Pierre Kalulu tampaknya akan bertahan lebih lama bersama Juventus. Klub berjuluk si Nyonya Tua tersebut dikabarkan siap mengaktifkan klausul pembelian permanen bek asal AC Milan itu. Seperti yang telah diketahui, Juventus sempat mengalami krisis di lini belakang usai Gleison Bremer mengalami cedera ACL. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka memutuskan mendatangkan Kalulu dari Milan dengan status pinjaman pada awal tahun ini. Kalulu dipinjam selama 6 bulan dan seharusnya kembali ke Milan pada musim panas mendatang. Namun, menurut laporan dari Fabrizio Romano, sang bek justru akan dipermanenkan oleh Juventus. Romano menyebut Juventus sangat terkesan dengan performa Kalulu selama masa peminjamannya. Bek asal Prancis itu tampil solid dan konsisten menjaga lini belakang Bianconeri. Atas dasar performa impresif tersebut, manajemen Juventus sepakat untuk menjadikan Kalulu sebagai pemain tetap di musim panas nanti. Mereka akan mengaktifkan klausul pembelian permanen yang telah disepakati saat peminjaman. Juventus akan membayar 14 juta euro kepada AC Milan sebagai biaya transfer, ditambah klausul tambahan sebesar 3 juta euro, sehingga total nilai transfer mencapai 17 juta euro. Sementara itu, kabar dari Italia menyebut Kalulu sendiri sangat antusias bergabung secara permanen dengan Juventus. Ia merasa betah di Turin dan siap melanjutkan karirnya bersama Bianconeri. Buffon menilai Juventus lebih kompak di era Igor Tudor. Gianluigi Buffon menilai bahwa Juventus menunjukkan perkembangan signifikan dalam hal kekompakan tim sejak dilatih oleh Igor Tudor. Menurut legenda hidup Bianconeri itu, performa skuad saat ini terlihat lebih menyatu dibandingkan saat masih berada di bawah asuhan Thiago Motta. Sebagai bagian dari staf timnas Italia, Buffon memberikan pandangannya usai menyaksikan laga Juventus kontra Roma. Ia membandingkan dinamika tim di era Motta dengan suasana yang kini dibawa oleh Tudor. Walau memberi beberapa kritik terhadap pendekatan Motta, Buffon tetap percaya bahwa sang pelatih asal Brasil memiliki potensi besar. Ia berharap pengalaman melatih Juventus bisa menjadi modal berharga dalam perjalanan karir Motta ke depan. Buffon mencatat bahwa para pemain kini menunjukkan ikatan yang lebih erat. Menurutnya, skuad Juventus saat ini memiliki arah dan tujuan yang lebih jelas di bawah kepemimpinan Tudor. Ia menilai Tudor sukses menyuntikkan semangat dan energi positif ke dalam tim, terlihat dari sikap dan cara bermain para pemain di lapangan. Melihat permainan mereka malam ini, saya merasa para pemain saling terhubung dan bergerak dalam satu visi yang sama, ujar Buffon di studio AS. Di awal musim, mereka terlihat bingung, tak ada benang merah, dan setiap pemain seperti punya interpretasi sendiri terhadap permainan. Buffon juga menyoroti kebijakan Motta yang dianggap kontroversial, yakni sering mengganti kapten tim. Menurutnya, keputusan tersebut berdampak pada hilangnya figur pemimpin yang konsisten di lapangan. Sebagai mantan kapten Juventus dan timnas Italia, Buffon menekankan pentingnya memiliki satu kapten utama yang menjadi jembatan antara pelatih dan pemain. Pergantian ban kapten tiap pertandingan itu tidak biasa, kata Buffon.
Di ruang ganti Juventus, Anda akan melihat deretan foto kapten selama lebih dari seabad. Itu menunjukkan betapa pentingnya memiliki kapten yang tetap dan berpengaruh. Kenan Yildiz pilih setia bersama Juve, dan tolak tawaran MU dan Liverpool. Upaya Manchester United dan Liverpool untuk memboyong Kenan Yildiz di bursa transfer musim panas tampaknya tidak akan membuahkan hasil. Sang winger dikabarkan lebih memilih untuk bertahan di Juventus. Yildiz tengah menjadi sorotan di sepak bola Italia. Sejak musim lalu, pemain timnas Turki itu tampil impresif di lini serang Juventus dan menarik perhatian banyak klub top Eropa. Manchester United dan Liverpool termasuk di antara klub yang tertarik merekrutnya. Namun menurut laporan dari TBR Football, kedua klub Premier League tersebut tampaknya harus kecewa karena Yildiz memilih bertahan. Ada dua alasan utama di balik keputusan sang pemain. Pertama, Yildiz disebut sangat mencintai Juventus dan merasa memiliki ikatan kuat dengan klub tersebut. Kedua, ia memiliki ambisi pribadi untuk meraih banyak trofi bersama Bianconeri. Selama impiannya belum tercapai, ia dikabarkan enggan meninggalkan Turin. Menurut laporan yang sama, alasan lain Kenan Yildiz enggan hengkang adalah karena ia tengah menyambut era baru Juventus di bawah arahan Igor Tudor. Yildiz merasa cocok dengan pendekatan taktik sang pelatih dan percaya bahwa Tudor mampu membawa sesuatu yang istimewa bagi Bianconeri. Karena itu, ia memutuskan untuk tetap bertahan di Turin pada musim 2025-2026 dan siap memberikan kontribusi terbaiknya untuk klub. Dari pihak Juventus sendiri, mereka juga tak berniat melepas Yildiz di musim panas. Sang winger dipandang sebagai calon ikon masa depan klub, sehingga manajemen bertekad untuk mempertahankannya selama mungkin. Juventus bidik striker Lecce Nikola Krstovic untuk perkuat lini depan. Juventus dilaporkan tengah mempertimbangkan Nikola Krstovic, penyerang Lecce asal Montenegro, sebagai target utama untuk memperkuat sektor serang mereka di bursa transfer musim panas, menurut laporan Juve FC. Striker berusia 25 tahun ini tampil impresif di Serie A musim ini dan berhasil menarik perhatian sejumlah klub besar berkat kontribusinya yang konsisten. Minat Juventus terhadap Krstovic sejalan dengan rencana mereka untuk memperbaiki ketajaman lini depan, khususnya dengan mendatangkan pemain yang bisa bermain fleksibel secara taktis dan tahan tekanan dalam laga penting. Krstovic dikenal sebagai sosok vital dalam skema serangan Lecce, dengan keunggulan fisik, duel udara yang kuat, dan penyelesaian akhir yang tajam. Ia menunjukkan kualitas striker modern dengan kemampuannya memimpin serangan, menjaga bola, dan menjadi ancaman di kotak penalti. Ketenangan dan teknik individunya membuatnya semakin menarik di mata klub-klub yang tengah membangun skuad kompetitif. Juventus diperkirakan akan segera membuka pembicaraan dengan Lecce dalam waktu dekat. Namun, proses negosiasi diyakini tidak akan mudah karena ada banyak pesaing. Inter Milan sangat tertarik untuk menjadikan Krstovic bagian dari duet lini depan mereka, sementara Napoli dan AS Roma juga memantau situasi dengan serius. Genoa dilaporkan telah menyiapkan penawaran awal sebesar 15 juta euro, tetapi angka tersebut masih di bawah valuasi Lecce yang mencapai sekitar 25 juta euro. Perekrutan Krstovic menjadi bagian dari proyek restrukturisasi lini serang Juventus yang lebih besar di bawah kendali manajemen baru. Meski profil sang pemain cocok dengan kebutuhan klub, Bianconeri harus bersaing ketat dan bersiap menyesuaikan penawaran mereka agar sesuai dengan harga yang ditetapkan Lecce. Jika Juventus berhasil mendatangkannya, Krstovic bisa menjadi opsi yang lebih terjangkau dibandingkan nama-nama besar lainnya yang sempat dikaitkan dengan klub dalam beberapa bulan terakhir.